Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang berbahagia, insyaallah rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha agung, Zat yang maha besar, Zat yang menguasai seluruh apa yang ada di langit, di bumi, dan di kedalaman lautan. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan uswatun hasanah buat kita semuanya. Manusia terbaik yang ada di muka bumi ini, satu-satunya manusia yang paling pantas menjadi suri teladan buat kita. Suri teladan atau contoh yang baik dari Rasulullah SAW itu tidak hanya persoalan ibadah, tapi menyangkut seluruh aspek kehidupan. Mulai kita tidur sampai bangun, kemudian tidur kembali. Semua contoh yang baik itu ada pada diri Rasulullah SAW. Kalau persoalan ibadah, persoalan sholat jelas. Man ra'aitu munitu sholli, sholatlah sebagaimana saya sholat, kata Rasulullah. Tapi lebih dari itu, persoalan muamalah, persoalan akhlak, semua juga melekat pada diri Rasulullah SAW. Sholawat kita kepada Rasulullah SAW itu bagian dari bentuk terima kasih kita, karena jasa Rasulullah SAW begitu besar kepada kita. Karena dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad SAW, kita jadi tahu mana halal dan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan kehadiran Rasulullah SAW, kita jadi tahu cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, Zat Maha Pencipta kita. Karena Rasulullah juga, kemudian kita juga tahu bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan ini, bagaimana kita berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak kepada anak atau istri kita, anak berakhlak kepada orang tuanya, orang tua berakhlak kepada anaknya, kepada tetangga, kepada seluruh manusia, bahkan manusia berakhlak kepada alam semesta, kepada hewan, kepada tumbuhan gitu. Semua ada contohnya dari Rasulullah SAW gitu. Sehingga sebagai hambanya yang baik gitu, karena Rasulullah telah berjasa banyak, jangan segan-segan kita mengucapkan terima kasih. Bentuk ucapan terima kasihnya adalah dengan mengucap sholawat kepada beliau. Selain ucapan terima kasih, sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW itu akan bernilai ibadah insyaallah. Karena apa? Karena ini menjalankan perintah Allah. Allah memerintahkan kepada manusia dan malaikat untuk bersolawat kepada beliau. Selanjutnya sholawat kita juga berfungsi nanti ketika di hari akhir. Insyaallah dengan sholawat kita jadi berpeluang untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Para pemirsa rahimakumullah, disadari atau tidak, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat luar biasa banyaknya. Latuh suha begitu. Nikmat yang kita sadari bisa kita sebutkan, kita diberi kesehatan, kita diberi nikmat dengan mudah menghirup udara bebas, menghirup oksigen. Sementara mungkin saudara-saudara kita menghirup oksigen harus bayar karena dirawat di rumah sakit. Kita bisa makan dengan enak, kemudian kita bisa menjalankan ibadah
kita bisa bekerja, kita bisa melakukan aktivitas dalam kehidupan, semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau pakai kalkulator pun kita nggak bisa menghitungnya gitu. Sangat luar biasa banyaknya gitu. Terutama yang paling besar adalah ketika kita jumpai dalam diri kita, itu kita dalam keadaan iman dan Islam. Karena insya Allah dengan nikmat itulah nanti yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat gitu. Para pemirsa rahimakumullah yang berbahagia, ketika kemudian kita sudah menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa banyaknya, maka kita juga punya kewajiban, punya tugas terhadap nikmat tersebut. Kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara syukurnya bagaimana gitu? Cara syukur kita sebagai ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala itu minimal ada 3 cara. Yang pertama adalah hati dan pikiran kita harus meyakini nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama dan sangat prinsipil. Jadi kita harus yakin hati dan pikiran kita. Kita kalau dapat sehat itu yakin sehat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bekerja kemudian dapat gaji, dapat rezeki, harus yakin rezeki ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bos atau pimpinan kita memberikan gaji kepada kita, itu sebagai perantara rezeki Allah kepada kita. Tapi bahwa substansinya, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala itu harus menjadi keyakinan bulat buat kita. Kita bisa bekerja, kemudian kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Kita saat ini diberi hidayah untuk diringankan kakinya melangkah ke masjid misalkan. Itu bukan karena kita, tapi itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membolak-balikkan hati itu Allah Subhanahu wa taala gitu. Keyakinan di hati dan pikiran kita itu menjadi sangat penting supaya kita tidak terjebak kepada hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, di luar ketentuan Allah, menganggap nikmat yang kita terima itu bukan dari Allah, tapi dari yang lain, dari makhluk yang lain gitu. Jadi kalau kita bekerja kemudian mendapatkan gaji, kalau hati dan pikiran kita itu salah gitu, keyakinan kita, wah ini gaji ini yang ngasih bos kita, yang ngasih manusia. Kalau kemudian kita beraktivitas bisa menghirup O2, itu bisa salah, wah ini karena jasa tumbuhan, karena tumbuhanlah yang memproduksi O2. Kalau kemudian kita sakit, kita berobat ke rumah sakit, kemudian kita sembuh, itu kita bisa salah, wah berarti yang menyembuhkan itu dokter atau petugas medis. Sehingga hati dan pikiran, keyakinan kita itu penting sekali. Apapun yang kita terima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang menggembirakan, menyedihkan, kurang menggembirakan, harus yakin ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah bentuk syukur kita setelah hati dan pikiran kita yakin ini Allah Subhanahu wa taala sumbernya. Lisan kita mengucapkan syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan ini adalah kewajiban kita setelah hati dan pikiran kita yakin ini Allah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih ini menjadi penting sebagai wujud benar-benar kita memang bersyukur gitu. Sebagaimana misalkan ketika kita sedang mengalami kesulitan, kemudian kita ada yang menolong, maka yang harus kita lakukan adalah mengucapkan terima kasih. Tidak cukup hati dan pikiran kita itu meyakini wah ini ada yang nolong gitu.
Kalau kita contohkan seperti yang di atas, misalkan kita bekerja, kemudian dapat gaji, selain pikiran dan hati kita itu yakin itu dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus lisan kita mau mengucap syukur, harus mau mengucap alhamdulillah gitu. Jadi bentuknya lisan kita harus mau mengucapkan rasa terima kasih, rasa syukur itu. Tidak hanya di batin saja, tidak hanya dipikirkan saja. Para pemirsa yang berbahagia, kemudian yang ketiga adalah kita gunakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala panca indera misalkan. Ada tangan, ada mulut, ada telinga, ada hidung gitu. Ada anggota tubuh gitu. Bentuk rasa syukur kita dengan cara menggunakan anggota tubuh dan panca indera itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita gunakan nikmat berupa panca indera dan anggota tubuh kita itu untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala atas tubuh kita itu apa? Ya, contohnya kita gunakan tangan kita untuk menolong orang lain. Mulut kita gunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kaki kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ke masjid, ke tempat-tempat kebaikan. Tidak boleh kita gunakan nikmat itu untuk hal yang dilarang. Lisan misalkan. Tidak boleh kita gunakan lisan kita, mulut kita itu untuk berucap yang tidak baik, berucap yang menyakiti, berucap yang melukai perasaan orang lain. Tangan kita tidak boleh kita gunakan untuk memukul, menzolimi gitu. Atau kita gunakan untuk berjudi misalkan. Para pemirsa yang berbahagia rahimakumullah, harapannya gitu, ketika kita sudah sadar kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Kemudian kita melakukan 3 hal tersebut. Jadi ketika dapat nikmat, langsung hati dan pikiran kita itu yakin, oh ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisan kita spontan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu kita harus gunakan apapun nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk hal-hal yang baik gitu. Dan nikmat itu tidak terbatas yang bisa kita lihat. Tapi hal-hal yang mungkin tidak bisa kita lihat seperti O2 dan lain sebagainya. Hal-hal yang disebut nikmat jangan hanya bersifat yang membahagiakan. Tapi juga mungkin nikmat yang mungkin kita rasakan bagi manusia itu kurang membahagiakan. Tapi sebenarnya Allah itu sedang menyiapkan sesuatu yang baik. Kita harus yakin tentang itu. Dan nikmat, sekali lagi, nikmat Allah itu luas sekali gitu. Jadi jangan hanya nikmat itu berupa uang misalkan, kita dapat rezeki misalkan. Sementara hal-hal yang baik di sekitar kita tidak kita sadari bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sederhana saja dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita bertetangga, dapat tetangga yang baik, itu nikmat Allah. Kita punya anak yang soleh dan solehah, itu nikmat Allah. Kita punya orang tua yang baik, itu nikmat Allah gitu. Kita punya teman-teman, saudara-saudara yang mau bersama-sama ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Harus disyukuri gitu. Dengan cara itu tadi, hati pikiran kita yakini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, lisan kita mengucap syukur alhamdulillah, kemudian kita menggunakan nikmat itu untuk hal-hal yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menggunakan nikmat-nikmat itu untuk hal-hal yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Nah, harapannya ketika kita sudah melaksanakan 3 hal tersebut,
Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebagaimana yang Allah firmankan, Allah janjikan, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa hamba, barang siapa manusia yang menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersyukur, Allah berjanji akan menambah dan menambah nikmat tersebut. Namun sebaliknya, Allah juga menyampaikan, Allah juga mengancam, barang siapa hamba, barang siapa manusia ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia nggak mau bersyukur, bahkan ingkar, sungguh siksa Allah amatlah pedih gitu. Para pemirsa yang berbahagia rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga kita termasuk hambanya yang mau bersyukur, sehingga Allah akan menambah terus nikmat yang diberikan kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fahsabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.